Tema ini spesial karena saya akan memberikan tips bagaimana menyusun judul proposal MPI, belajarnya dari orang-orang peneliti kaliber dunia. Nah, ini berangkat dari request. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Angga Teguh Prasetyo dalam channel Anggawin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana tips skripsi pengajuan judul proposal MPI, Manajemen Pendidikan Islam. Tema ini spesial karena saya akan memberikan tips bagaimana menyusun judul proposal MPI, belajarnya dari orang-orang peneliti kaliber dunia. Penelitian ini berangkat dari request seorang mahasiswa yang membuat judul digitalisasi sistem monitoring akademik mahasiswa Mahat Uin Maliki Malang. Ya, mungkin tidak akan saya sebutkan namanya, mungkin akan ada malu yang luar biasa. Forum ini sebagai share dan bagi semua mahasiswa MPI maupun PAI yang ingin kita kupas bagaimana judulnya itu bisa diterima oleh dosen pembimbing atau dosen penguji sekalian. Pada waktu jam pasal nanti bisa kita request di kolom komentar channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel ini terus berkembang dengan lebih baik. Kita mulai saja. Ketika kita ingin mempresentasikan judul proposal skripsi, tentu harus ada tujuan yang ingin digagas dalam penelitian itu. Saya bacakan ini judul proposal skripsinya, digitalisasi sistem monitoring akademik mahasiswa Mahat Uin Maliki Malang berbasis spreadsheet dan Google Data. Kalau para ahli di dalam mengemukakan judul proposalnya itu juga menarik sekali ya kalau kita baca. Saya ini mengambil data dari Emerald Insight, ya, kumpulan provider jurnal-jurnal yang terkemuka di seluruh dunia. Ya. Bisa saja seperti ini ya. Kalau judulnya seperti itu, nah ini yang menarik ini ya. Saya mengadaptasi dari punyanya Garrett Knight. Jadi kalau mengambil fenomena seperti itu, misalnya dapat disusun seperti ini. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menyajikan studi kasus manajemen data akademik dalam bentuk digitalisasi data yang dilakukan di Mahat Uin Maliki Malang untuk menyiapkan layanan manajemen data akademik santri dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengambilan kebijakan di UIN Malang. Misalnya untuk kebutuhan data akreditasi maupun proyeksi rencana strategis UIN Malang tahun 2025-2030. Jadi secara langsung aja ini modelnya straightforward begitu ya. Jadi biar tidak bertele-tele, jadi fungsi dari proposal ini Pak itu untuk membangun kebutuhan data akreditasi. Data akreditasi ini biasa dilakukan selama 5 tahun sekali dengan mengupdate data agar proses prodi yang diajukan itu dapat disetujui sehingga dapat membuka layanan program studi baru maupun mempertahankan program studi yang lama. Di samping itu juga kebutuhan adanya digitalisasi sistem monitoring akademik mahasiswa ini adalah untuk membangun proyeksi rencana strategis UIN Malang di tahun 2025 sampai tahun 2030. Ini penting dilakukan karena tanpa ada perencanaan strategis atau perencanaan 5 tahunan, ini sebuah lembaga ini tidak akan tahu kemana dia akan melangkah. Makanya dibutuhkan adanya renstra yang terukur, yang menggambarkan data real sehingga kemudian langkah kebijakan yang diambil terutama dalam pengambilan mutu akademik sebagai ruh dari kampus itu tuh dapat dengan akurat dieksekusi. Seperti itu. Bisa aja dengan alternatif yang lain ya, misalnya dengan ini dari toko yang lain ya. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengembangkan sistem monitoring data akademik santri dan mendiskusikan bagaimana penerapan model itu dapat berfungsi sebagai dasar untuk penggunaan data yang terukur dan dapat dipercaya di UIN Maliki Malang. Ya ini alasan ini berangkat dari manajemen data yang selama ini mungkin belum bisa secara umum bisa mengcover ya berbagai macam data yang berserakan gitu.
Ini sebuah sistem baru yang ingin mengintegrasikan data-data yang berserakan ini menjadi data yang utuh, yang kokoh, yang dapat dipercaya oleh semua pihak. Terukur itu artinya memiliki standar-standar tertentu, ada SOP-nya, sehingga kemudian data ini dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan. Seperti itu. Pertanyaan kedua terkait dengan desain atau metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, ya. Karena ini penelitian ini merupakan bukan yang baru, ya. Tadi meskipun saya dapat dijelaskan seperti ini, meskipun modelnya merupakan kombinasi dari berbagai aplikasi, ya, bukan sebuah yang baru, namun implikasi dan penerapannya berasal dari temuan pengembangan perangkat lunak spreadsheet dan Google Data yang dapat memandu pendidik, dosen, pengambil keputusan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan siswa dan hasil akademik yang lebih baik. Jadi modifikasi atau pengembangan dari aplikasi Google Spreadsheet dan Google Data ini digunakan untuk memandu dosen atau mengambil kebijakan, dalam ini mungkin rektor atau direktur mahat, untuk mengelola hasil akademik santri maupun dari tes-tes yang sudah dilakukan menjadi lebih baik lagi. Seperti itu. Kadang-kala juga ditanyakan tentang apa yang terbaru, apa yang menjadi concern dalam skripsi ini. Itu bisa dijawab seperti ini. Model konseptual ini mengungkapkan peluang signifikan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan berbasis data akademik. Jadi yang ditekankan adalah peningkatan pelayanan pendidikan berbasis data akademik di MSAA UIN Maliki Malang. Dengan hal ini memungkinkan dosen atau direktur mahat atau muslim atau musrifah dapat mengambil keputusan berdasarkan data yang dikelola dengan cara yang lebih efektif. Seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah peluang signifikan, ya. Ini penelitian ini menawarkan peluang-peluang baru dalam manajemen pengelolaan data. Mungkin dirasa pengelolaan data selama ini belum maksimal atau masih banyak kekurangan, perlu adanya evaluasi dan revisi. Atau penelitian ini berupaya untuk menyempurnakan sisi-sisi yang belum digarap oleh manajemen data atau aplikasi data yang dimiliki oleh mahat sebelumnya. Penelitian ini melengkapi dari adanya sistem data yang lebih terintegrasi, yang lebih dapat aktual, ya, lebih lengkap daripada sebelumnya. Misalnya kalau ditanya tentang originalitas atau nilai dari penelitian ini, itu dapat dijawab seperti ini. Skripsi ini membawa pengembangan konsep baru mengenai digitalisasi sistem monitoring akademik santri ke dalam literatur manajemen pendidikan terkini. Jadi dengan adanya digitalisasi sistem monitoring akademik mahasiswa mahat ini berbasis spreadsheet dan Google Data, itu diharapkan membawa wawasan baru, ya, kajian baru dalam literatur manajemen pendidikan, yang terutama yang berbicara tentang manajemen data, ya. Karena selama ini kajian-kajian yang secara serius berbicara tentang penggunaan aplikasi spreadsheet dan Google Data itu belum banyak dilirik oleh para ilmuwan, belum banyak digagas oleh para sarjana-sarjana manajemen pendidikan. Penelitian ini mencoba memberikan ruang yang lebih luas, memberikan kajian-kajian teoretik yang lebih dalam daripada sebelumnya. Meskipun sudah ada, mungkin dirasa kajian-kajian tentang manajemen pengelolaan data berbasis aplikasi ini belum selengkap yang ditawarkan oleh skripsi ini. Diharapkan skripsi ini memberikan tawaran konseptual yang lebih lengkap, yang lebih aktual, yang lebih tajam daripada teori-teori yang ada sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya kajian teoretik yang lebih lengkap, wawasan maupun temuan-temuan dalam bidang manajemen pengambilan data atau pengelolaan data itu menjadi lebih terukur dan dapat dimanfaatkan dalam semua sektor. Seperti itu kira-kira, ya. Di samping itu juga dengan pengambilan sistem digitalisasi sistem monitoring akademik mahasiswa ini membantu Mahat UIN Maliki Malang menjadi lembaga pendidikan Islam yang lebih matang, yang lebih efektif dalam mengelola data akademik. Persoalan utama lembaga pendidikan Islam di era modern
apalagi di masa COVID-19 ini adalah manajemen pengolahan data akademik ya. Ini kalau tidak dilakukan teknologisasi data akademik, maka apabila nanti terjadi bencana, kebakaran atau kemudian pencurian, gempa bumi dan sebagainya, data itu akan menghilang begitu saja ya. Tidak ada yang membackup. Oleh karena itu perlu adanya sistem infrastruktur yang menjamin data itu akan ada selamanya, meskipun berganti orang, meskipun terkena bencana dan sebagainya. Disitulah pentingnya ya. Temuan yang lain yang bisa kita gunakan adalah seperti ini. Mahat UIN Maliki Malang dengan sumber daya terbatas dapat mengoperasikan layanan manajemen data yang selalu proaktif dan berkembang terus-menerus. Jadi digitalisasi data ini adalah sebuah sistem informasi yang proaktif untuk menyimpan, untuk mengolah, untuk mengevaluasi berbagai macam data akademik yang terjadi di sepanjang tahun pelajaran atau tahun perkuliahan, dan dapat dikembangkan terus-menerus untuk sistem security, keamanan, untuk sistem penganggaran, keuangan, untuk sistem penjaminan mutu dan sebagainya. Selain itu juga dapat digunakan untuk melihat tren pola pendidikan saat ini. Jadi itu akan kelihatan bagaimana minat mahasiswa kemana, kenapa yang dilanggar ini, itu akan kelihatan tren-trennya itu, sebagai sarana mengembangkan sumber daya manusia secara efektif. Digitalisasi data dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Jadi ada semacam need assessment ya, karena kebutuhan pendidikan itu setiap tahun kan berubah sesuai dengan kebutuhan zaman, sesuai dengan karakteristik peserta didik atau mahasiswanya. Kalau berbasis data ini akan terukur yang dibutuhkan apa, sehingga penganggarannya menjadi lebih efektif, keuangannya lebih efektif untuk membeli barang peralatan atau kemudian kebutuhan-kebutuhan lain yang memang benar-benar dibutuhkan oleh Mahat, gitu ya. Nah, ini selain itu juga untuk mengembangkan dokumentasi dan pengarsipan data yang lebih kuat ya. Seperti itu. Nah, di samping itu tidak ada namanya penelitian itu sempurna 100%, selalu ada kelemahan-kelemahan. Nah, seorang peneliti juga gitu, harus jujur secara akademik menjelaskan apa sih yang menjadi keterbatasan penelitian ini ya, seperti itu ya. Karena memang hanya dikerjakan dalam waktu 3 bulan, dan 3 bulan itu biar mahasiswanya tidak membayar UKT ya, biar cepat lulus begitu. Nah, alasan ilmiahnya apa Pak? Alasan ilmiahnya adalah skripsi ini memberikan studi kasus dari Mahat UIN Maliki Malang. Hasilnya mungkin tidak berlaku secara umum, namun di dalam lingkup perguruan tinggi dapat dijadikan sebagai perspektif dalam mengembangkan disiplin ilmu yang bermacam-macam dalam bidang manajemen data. Jadi memang tidak bisa digeneralisir karena ini kasus di UIN Malang, tapi ini bisa menjadi best practice atau semacam langkah penerapan manajemen data yang bisa dicontoh oleh lembaga lain, gitu. Nah, implikasi praktisnya dapat membantu universitas lain, perguruan tinggi lain, atau mahat lain untuk mendirikan digitalisasi sistem monitoring akademik santri dengan menggunakan sumber daya manusia yang terbatas. Jadi ini pengalaman dari UIN Malang, dari Mahat UIN Malang ini, kalau penelitian ini sukses dapat dicontoh oleh mahat-mahat lain di seluruh Indonesia terkait dengan manajemen data akademik santri, sehingga dikatakan penelitian ini bisa jadi menjadi pelopor atau menjadi terdepan dalam proses pengolahan data akademik santri. Juga bisa dijawab juga dengan skripsi ini menguraikan bagaimana kebutuhan manajemen data dikembangkan di UIN Maliki Malang, di Mahat UIN Maliki Malang, sehingga dapat dikembangkan menjadi strategi kelembagaan yang efektif untuk mengembangkan mutu akademik secara berkelanjutan. Jadi data yang baik itu juga bisa digunakan sebagai sarana strategi untuk mengembangkan diri lembaganya, strategi untuk semakin terdepan di antara institusi yang lain. Karena proses pengambilan strategi kalau datanya tidak akurat, maka strateginya juga akan salah.
Tapi kalau datanya kuat, datanya dapat terpercaya, datanya sangat valid, maka strategi yang disusun oleh lembaga pendidikan Islam tersebut juga akan semakin kuat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Saya rasa itu untuk pengajuan judulnya ya. Jadi yang terpenting adalah bagaimana bisa meyakinkan dosen pembimbing tentang kekuatan dari judul itu yang kemudian tidak ditemukan oleh judul-judul yang lain yang memiliki tema yang serupa. Dan ini juga berlaku ketika sampai nanti mengajukan LKTI, selalu akan ditanyakan tentang apa itu keunggulan riset ini, kemudian juga knowledge gap atau novelty kebaruan dari penelitian yang Anda tawarkan. Semoga berkesan dengan tema ini. Kalau ada yang kurang bisa memahamkan, coba tulis di komen ini sehingga kemudian saya bisa memperbaiki tema ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.